Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume keempat chapter ke-7. Di chapter sebelumnya sudah diceritakan bahwa Toya sudah berhasil mengalahkan Jenderal Bazor, dan Toya juga sudah mendapatkan wilayahnya sendiri untuk dijadikan sebuah negara baru. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Toya dan kawan-kawan langsung menuju ke daerah Malaysia. Dan daerah ini adalah daerah perbukitan yang akan menjadi negara baru milik Toya. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun lalu melihat bahwa daerah ini dipenuhi banyak bukit dan juga hutan-hutan yang sangat lebat. Dan Toya pun dengan cepat langsung melakukan pencarian menggunakan smartphone miliknya dengan sihir pencari. Dan di sini Toya ingin mencari keberadaan dari para monster yang berbahaya yang ada di wilayahnya. Dan tidak lama pencarian pun akhirnya selesai. Dan setelah pencarian selesai, Toya pun langsung menandai semua monster itu. Dan setelah monster berhasil ditandai, Toya pun langsung mengeluarkan sihir andalannya, yaitu sihir Shining Javelin. Dan sihir ini secara otomatis langsung membunuh semua monster yang telah ditandai. Tetapi setelah itu, Toya pun menjadi sangat bingung, karena jumlah monster yang sudah dia bunuh jumlahnya terlalu banyak. Dan Toya khawatir jika dia membiarkan hal itu, maka hal itu akan menciptakan banyak bangkai. Dan bangkai itu akan menimbulkan banyak bau busuk. Tetapi Linze langsung memberikan sebuah saran kepada Toya. Linze bilang kepada Toya bahwa sebaiknya Toya memindahkan mayat monster-monster itu ke tempat mereka, agar mereka bisa memanfaatkan mayat-mayat itu menjadi sumber bahan yang akan digunakan untuk membangun sebuah negara. Toya yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Dan Toya dengan cepat langsung mengumpulkan semua mayat itu ke tempat mereka. Lalu setelah itu, mereka pun langsung mengambil beberapa material yang dibutuhkan. Tetapi ternyata jumlah monster masih terlalu banyak. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk memberikan sebagian monster ini kepada beberapa petualang yang dia kenal. Setelah itu, Toya pun langsung memanggil Will, Logan dan juga Rebecca. Dan Toya pun lalu memberikan sebagian monster itu kepada mereka bertiga, agar mereka bertiga bisa menjualnya kepada guild petualang. Dan mereka yang menerima itu, mereka pun menjadi sangat senang. Bahkan Toya juga telah memanggil Leon untuk membantu dirinya. Tapi ternyata Leon juga sangat bersemangat untuk mengumpulkan material-material dari para monster, karena dia sangat membutuhkan uang. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari jika Leon ini semangat untuk mengumpulkan uang, karena Leon sebentar lagi akan menikahi ksatria dari Miss Mide, yaitu Olga. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menggunakan smartphone miliknya untuk mencari manusia yang ada di sekitar wilayahnya. Dan ternyata benar saja, Toya pun menemukan beberapa orang yang tinggal di dalam hutan. Dan Toya beranggapan bahwa orang-orang itu adalah para bandit. Lalu Toya pun dengan cepat langsung melumpuhkan mereka semua dengan sihir pelumpuh. Setelah itu, Leon pun langsung menawarkan bantuannya untuk menangkap para bandit yang sudah dilumpuhkan.
Dan Leon berjanji bahwa dia akan segera menyerahkan mereka kepada kerajaan untuk ditukarkan dengan beberapa uang. Toya yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Dan Toya meminta tolong kepada Leon untuk mengumpulkan para bandit itu dan menyerahkannya kepada kerajaan. Dan setelah semua urusannya selesai, Toya pun lalu mengajak Lucia untuk pergi ke guild petualang yang ada di ibu kota. Dan tujuan Toya datang ke sana adalah karena Toya ingin mendaftarkan Lucia menjadi seorang petualang. Dan setelah mereka sampai di sana, lalu resepsionis guild langsung bertanya kepada Toya, apakah benar Toya adalah seorang petualang yang telah menghentikan kudeta militer yang telah terjadi di Kekaisaran Regulus. Toya yang mendengar itu, dia pun langsung menjawab. Toya bilang bahwa benar dia adalah orang yang telah menghentikan kudeta itu. Resepsionis guild yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kagum kepada Toya. Lalu resepsionis itu bilang kepada Toya bahwa Toya ini ternyata adalah seorang petualang yang sangat hebat. Karena Toya bisa mengalahkan iblis tingkat tinggi yang ada di Kekaisaran. Lalu setelah itu, resepsionis guild langsung meminta kartu guild milik Toya karena dia ingin memberi cap seperti biasanya. Lalu setelah itu, resepsionis itu pun langsung mengembalikan kartu guild milik Toya. Tetapi saat Toya menerima kartunya kembali, Toya pun menjadi sangat terkejut. Karena Toya melihat bahwa di kartunya saat ini ada sebuah tambahan logo yang baru. Dan logo itu berada di sebelah logo Dragon Slayer dan juga logo Golem Buster miliknya. Sehingga dia saat ini memiliki 3 logo. Lalu setelah itu, resepsionis guild langsung menjelaskan kepada Toya bahwa logo itu diberikan karena saat ini Toya telah mendapatkan gelar yang baru. Dan gelar itu adalah Demon Killer atau pembunuh iblis. Dan logo baru yang tercetak di kartu guild milik Toya adalah logo Demon Killer. Dan untuk saat ini, Toya adalah petualang yang memiliki 3 gelar, yaitu Dragon Slayer, Golem Buster, dan juga Demon Killer. Dan karena hal inilah, Toya pun akhirnya telah naik peringkat. Yang sebelumnya Toya adalah petualang peringkat merah. Dan saat ini Toya telah resmi naik peringkat menjadi petualang peringkat perak. Dan Toya juga lalu diberitahu bahwa petualang peringkat perak dan juga emas jumlahnya sangatlah sedikit. Karena tidak semua petualang bisa sampai ke peringkat perak dan juga peringkat emas. Bahkan di kerajaan Belfast, sudah 2 dekade tidak ada petualang yang memiliki peringkat perak ataupun emas. Dan khusus untuk petualang peringkat perak dan juga emas, tugas yang diberikan adalah tugas khusus. Dan tugas itu akan diberikan secara langsung oleh guild kepada petualang. Karena tugas yang akan diberikan biasanya adalah tugas yang sangat berbahaya dan juga rahasia. Dan tugas ini hanya bisa dikerjakan oleh petualang peringkat perak dan juga peringkat emas. Dan Toya saat ini adalah satu-satunya petualang peringkat perak yang ada di negara Belfast. Setelah itu, pendaftaran Lucia pun akhirnya selesai. Dan Lucia saat ini telah resmi menjadi seorang petualang. Tetapi Lucia memiliki peringkat terendah dari seorang petualang, yaitu petualang peringkat hitam. Dan setelah semua urusan selesai, Toya dan Lucia pun akhirnya pulang ke rumah. Sebulan telah berlalu sejak masalah yang terjadi di Kekaisaran Regulus. Dan setelah kejadian itu, Kaisar Regulus pun akhirnya membuat pernyataan. Dan Kaisar Regulus mengumumkan kepada semua orang jika Kekaisaran Regulus dan juga Kerajaan Belfast telah menjalin persahabatan antar kedua negara.
Dan Kaisar Regulus juga telah menyatakan bahwa Kekaisaran Regulus dan juga Kerajaan Belfast, kedua kerajaan ini telah sepakat untuk memberikan sedikit wilayahnya kepada Toya. Dan wilayah itu nantinya akan menjadi sebuah negara yang baru yang akan dipimpin oleh sang pahlawan, yaitu Mochizuki Toya. Dan karena berita inilah, akhirnya banyak orang yang menjadi sangat terkejut. Bahkan ada beberapa orang yang telah menunjukkan ketertarikannya kepada Toya. Sedangkan Jenderal Bazor dan juga para bawahannya, mereka telah diberikan hukuman mati oleh Kaisar Regulus. Dan artefak yang telah digunakan oleh Bazor, artefak itu akan dihancurkan, agar artefak itu tidak digunakan oleh orang yang salah, sehingga tidak akan menyebabkan bencana yang lain. Dan orang yang akan menghancurkan artefak itu adalah Toya sendiri. Setelah itu, akhirnya telah diakui secara resmi jika wilayah Melisia telah menjadi daerah kekuasaan dari Mochizuki Toya. Dan wilayah ini nantinya akan berdiri sebuah negara yang baru yang bernama Negara Brunhild. Setelah itu, Toya dan juga yang lainnya mulai melakukan diskusi di rumah Toya. Mereka berdiskusi apakah mereka harus segera pindah ke Negara Brunhild. Lalu Lindsay langsung memberitahu Toya bahwa jika mereka tinggal terlalu lama di Negara Belfast, maka negara lain pasti akan iri, dan mereka akan mengira bahwa Toya telah memihak kepada Negara Belfast. Dan hal itu adalah hal yang sangat buruk. Toya yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Lindsay adalah kebenaran. Dan setelah itu, Toya pun langsung bertanya kepada yang lain, apakah dia harus memindahkan rumah ini ke Negara Brunhild. Tetapi Yumina langsung menentang hal itu. Yumina bilang kepada Toya bahwa Toya tidak perlu memindahkan rumah ini. Dan rumah ini nantinya akan menjadi rumah kedutaan dari Negara Brunhild yang ada di Belfast. Dan Yumina juga lalu memberikan sebuah saran kepada Toya. Dan Yumina bilang kepada Toya bahwa sebaiknya Toya membuat rumah yang baru, yang nantinya rumah itu akan menjadi kastil dari Kerajaan Brunhild. Toya yang mendengar itu, Toya pun akhirnya setuju. Dan Toya langsung mengeluarkan smartphone miliknya untuk melihat-lihat kastil seperti apa yang akan dia buat. Dan akhirnya telah diputuskan bahwa kastil yang akan dibangun adalah sebuah kastil yang mirip dengan kastil milik Kerajaan Belfast. Tetapi nantinya ada beberapa hal yang harus dirubah dan ada penambahan beberapa fasilitas yang baru. Dan tiba-tiba datanglah Rosetta. Dan Rosetta bilang kepada Toya bahwa saat ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kemampuan dari Babylon Bengkel. Dan Rosetta lalu memberitahu Toya bahwa Babylon Bengkel memiliki sebuah kemampuan untuk meniru sebuah benda ataupun bangunan. Dan Babylon Bengkel mampu membuat kembali dengan sangat cepat. Bahkan Babylon Bengkel dapat membuatnya lebih baik daripada aslinya. Dan itu dapat disesuaikan sesuai keinginan dari Toya. Lalu setelah itu, Rosetta pun langsung mengajak Toya dan juga yang lain untuk mengunjungi Babylon Bengkel. Dan saat mereka sampai di sana, ternyata Lucia yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terpukau. Lalu setelah itu, Rosetta pun langsung memindai bangunan kastil milik Kerajaan Belfast. Dan setelah selesai, Rosetta pun langsung menampilkan hasilnya kepada Toya dengan gambar 3 dimensi. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mulai memeriksa dari setiap detil ilustrasi kastil Kerajaan Belfast. Dan Toya pun lalu meminta Rosetta untuk membuang beberapa kamar, karena menurut Toya, kamar yang ada di kastil itu terlalu banyak.
dan Toya juga meminta beberapa penyesuaian. Setelah itu, Toya pun lalu bertanya kepada teman-temannya, apakah ada di antara mereka yang ingin mengusulkan tentang perubahan fasilitas yang ada di kastil kerajaan. Lalu mereka pun mulai mengusulkan satu persatu usulannya. Bahkan ada yang meminta dibuatkan fasilitas yang baru. Yumina ingin dibuatkan sebuah balkon yang sangat luas. Yae ingin dibuatkan sebuah dojo untuk berlatih pedang. Elze ingin dibuatkan tempat berlatih tinju. Sedangkan Linze ingin dibuatkan sebuah perpustakaan. Bahkan mereka juga mulai mengusulkan fasilitas-fasilitas yang lain. Dan setelah beberapa penyesuaian, akhirnya kastil Brunhild bukan lagi terlihat seperti kastil kerajaan Belfast. Bahkan fasilitas yang dimiliki kastil ini melebihi kastil kerajaan manapun. Dan akhirnya penentuan bentuk kastil pun selesai. Lalu setelah itu, Toya pun lalu bertanya kepada Rosetta, bagaimana Rosetta akan membuatnya. Dan Rosetta dengan sangat percaya diri, dia pun bilang kepada Toya bahwa hal itu adalah sebuah hal yang sangat mudah. Dan Rosetta memberitahu Toya, jika semua alat-alat dan bahan-bahan telah terpenuhi, maka dia akan langsung membawa Babylon Bengkel ke tempat di mana kastil itu akan dibangun. Dan setelah itu, dalam waktu 3 hari, maka seluruh kastil akan selesai dibangun. Toya yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Rosetta, apakah bahan-bahan yang dibutuhkan haruslah bahan-bahan yang baru? Dan Rosetta pun langsung menjawab, jika bahan-bahan itu tidak mesti harus bahan yang baru. Dan walaupun bahannya jelek, tapi bahan itu akan otomatis menjadi baru saat akan digunakan menggunakan Babylon Bengkel. Lucia yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa di pinggiran Kekaisaran Regulus terdapat sebuah kastil yang sudah tidak terpakai, dan Toya boleh menggunakannya sesuka hatinya. Tetapi Lucia juga memperingatkan Toya bahwa kastil itu adalah kastil berhantu. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu setelah itu, Lucia pun langsung menceritakannya kepada Toya dan juga yang lain. Lucia bilang bahwa dulunya kastil itu ditempati oleh seorang bangsawan. Tetapi suatu hari, istri dari bangsawan itu lalu meninggal. Dan sejak saat itu, bangsawan itu menjadi penyendiri. Dan tidak lama dari kejadian itu, akhirnya banyak insiden aneh yang telah terjadi di daerah sekitarnya. Karena satu demi satu, banyak orang yang menghilang secara misterius. Dan suatu hari ada seseorang yang melihat jika bangsawan itu membawa seorang gadis. Dan bangsawan itu membawanya masuk ke dalam kastil. Dan sejak saat itu, gadis itu tidak pernah kembali lagi. Lalu orang-orang pun mulai curiga. Dan mereka pun mulai masuk ke dalam kastil untuk menyelidiki tentang hal ini. Dan saat orang-orang mulai masuk ke dalam kastil, ternyata di dalam kastil terlihat sangat sepi. Dan tidak ada seorang pun yang ada di kastil itu. Bahkan pelayan dan juga para penjaga semuanya tidak ada. Dan saat orang-orang masuk lebih dalam ke dalam kastil, ternyata mereka melihat banyak sekali mayat berserakan di mana-mana. Dan ternyata bangsawan itu telah melakukan penelitian terlarang dengan menggunakan sihir nekromansi yang dapat menghidupkan orang mati. Dan semua ini dia lakukan demi menghidupkan lagi istrinya yang sudah mati. Dan semua orang yang ada di kastil telah digunakan oleh bangsawan itu sebagai bahan percobaan dalam penelitiannya. Dan ketika semua orang di kastil habis, bangsawan itu pun mulai menculik orang-orang yang ada di daerah sekitar untuk dijadikan bahan percobaan yang lain. Dan dengan cepat, orang-orang itu pun lalu melaporkan kejadian ini kepada Kaisar Regulus.
Dan kaisar langsung memberikan perintah kepada pasukannya untuk menangkap bangsawan itu dan langsung memberikannya hukuman mati. Tetapi keanehan itu tidak berakhir sampai di situ. Dan ternyata setelah kematian bangsawan itu, di kastil itu diangkat seorang penguasa yang baru. Dan tidak lama, penguasa baru itu juga langsung meninggal karena sakit keras. Dan tidak lama, datang lagi penguasa yang lain untuk menggantikannya. Tetapi hal yang sama terus terjadi, dan penguasa yang baru ini meninggal karena jatuh dari kuda. Bahkan penguasa selanjutnya juga mati karena dia ditikam oleh istrinya. Dan akhirnya terciptalah sebuah rumor. Dan rumor itu mengatakan jika tuan pertama dari kastil itu telah memberi sebuah kutukan. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang ingin tinggal di dalam kastil. Dan kastil itu pun menjadi rumah berhantu. Bahkan para bandit yang pernah tinggal di sana, mereka juga langsung mengatakan sesuatu yang mengerikan. Mereka bilang bahwa di dalam kastil ada sesosok roh wanita yang sering berjalan di aula. Tetapi Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat penasaran. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kastil itu keesokan harinya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.